semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku, Hijab Packers, bersama saya Jami. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang vlog aku, vlog yang kedua tentang jalan-jalan ke Swiss Monti Tlis dengan salju abadinya. Penasaran kan bagaimana perjalanan aku di Monti Tlis? Yuk, saya akan membahas tentang Monti Tlis. Monti Tlis itu adalah gunung dengan ketinggian 3000 meter atau 1000 kaki dari permukaan laut. Gunung ini merupakan salah satu gugusan dari gunung Alpen yang ada di Eropa. Karena tempatnya itu sangat mudah di Swiss, jadi banyak turis yang datang untuk mengunjungi Monti Tlis sekedar untuk ski dan lainnya. Menurut pengalaman saya sendiri ke sana itu sekitaran bulan Oktober atau bisa juga disebut musim gugur. Saya berangkat dari Luzern, naik kereta dari Luzern ke Engelberg, dan dari Engelberg naik cable car menuju ke Monti Tlis. Waktu tempuh kereta dari Luzern ke Engelberg itu sekitaran 41 sampai 45 menit. Sedangkan dari Engelberg ke cable car itu sekitar 21 menit. Oh ya, keretanya itu langsung direct dari Luzern ke Engelberg. Jadi nggak turun-turun gitu loh, langsung dari Luzern ke Engelberg. Untuk catatan, kalau Swiss itu merupakan negara mahal. Jadi misal kalau kalian ingin jalan-jalan di sana dengan budget backpacker, mending kalian itu beli tiketnya jauh-jauh hari. Dan kalau misal kalian belinya kelompok atau grup, itu jauh lebih murah daripada kalian beli sendiri. Dan kalian juga bisa pakai clock. Jadi tahu ya, clock itu kalau misal kamu beli di sana itu jauh lebih murah. Oke. Jadi itu harga tiketnya dari Luzern ke Engelberg PP round trip, dan dari Engelberg ke Tlisnya PP itu semuanya di total, kalau saya itu sendiri itu sekitaran 2 juta something gitu ya guys. Jadi kalau misal kalian belinya jauh-jauh hari atau belinya grup, atau kalian bisa belinya di klub jauh-jauh hari, itu bisa lebih murah dari itu. Karena saya itu belinya dadakan yang mungkin bisa mahal sampai 2 juta, 2 juta setengah. Itu lagi nih masalah makanan. Kalau kalian budgetnya backpacker, kalian beli makanannya kayak di supermarket gitu loh guys, jangan di restoran. Soalnya di sana tuh mahal banget, beneran. Itu dari aku sendiri dan dari teman-teman tuh pada kayak mengeluh harganya tuh mahal banget. Jadi kalian bisa siasati dengan beli makanan di supermarket, bisa beli buah atau bisa beli cemilan, atau kalian bisa beli roti-rotian gitu loh guys, sama selai lah. Itu baru kalian bisa menghemat budget kalian. Tips lagi nih, kalau misal kalian di sana one day, satu hari, kalian berangkatnya tuh pagi-pagi biar kalian tuh punya waktu banyak di Monti Tlis. Ketika kalian naik kereta dari Luzern ke Engelberg, itu kan sekitar 45 menit. Kalian bisa menikmati pemandangan di kanan dan kiri kalian. Itu pemandangannya bagus banget, hijau asli, dan ada kayak farming gitu loh, ada peternakan gitu. Jadi semuanya tuh bisa kalian nikmati dari kanan atau kiri. Kereta yang kalian tumpangi itu sudah sampai stasiun Engelberg, kalian langsung jalan menuju kayak bangunan kecil gitu. Setelah kalian masuk, kalian bisa mengantri di terminal bis. Bis ini menuju ke Monti Tlis. Jadi terminal bis itu nanti yang akan mengantarkan dari tempat tersebut ke area cable car. Jadi PP gitu guys, dan itu gratis. Ketika kalian sudah sampai di area cable car, ini tuh seperti stasiunnya cable car gitu. Kalian langsung menuju ke loket untuk diganti dengan tiket yang ada gambarannya Monti Tlis itu guys. Jadi tiket itu kalian bisa gunakan untuk 3 wahana. Satu buat the cliff walk,
Terus kedua bisa kalian pakai untuk ice flyer, dan ketiga kalian bisa memasuki es glacier. Terus kalian bisa antri dan ngetap di mesinnya buat masuk ke dalam. Ini merupakan pemandangan di loket Monti-Tlis, yang mana ini kita akan ngetap kartunya untuk masuk ke dalam gitu guys. Setelah itu kalian antri untuk naik cable car. Jadi ada dua cable car yang pertama sama cable car yang kedua. Cable car yang pertama itu dari areal loket itu menuju ke transit pertama. Ini suasana pemandangan ketika kita naik cable car yang pertama. Cable car pertama ini terdiri dari beberapa gerbong dan beberapa orang. Di sini kita bisa melihat pemandangan kota Swiss dari atas ya guys. Jadi ini cable car ini menuju ke atas, jadi kita bisa melihat pemandangan ke bawah. Kira-kira seperti ini ya jika kita melihat pemandangan ke bawah secara lurus. Jadi kita bisa melihat nih dari bawah pemandangan-pemandangan di Swiss. Ini merupakan tempat transit kita menuju ke cable car yang kedua. Kalian naik cable car yang kedua untuk ke Monti-Tlisnya langsung. Dan ketika kalian menaiki cable car yang kedua, cable car-nya itu bisa berotasi 360 derajat selama 5 menit. Ini kita berada di cable car yang kedua. Cable car kedua ini menuju ke puncak Monti-Tlis. Di sini kita bisa melihat cable car yang lain. Nah, itu dia cable car-nya. Kita bisa melihat danau, dan ini musim gugur jadi nggak ada saljunya ya di bawah. Ketika kalian sudah sampai di areal kedatangan puncak Monti-Tlis, kalian akan memasuki suatu ruangan. Ruangan itu ada 5 level atau 5 tingkatan. Level pertama, kalian bisa menemukan souvenir shop atau kios gitu. Kalau belok ke kiri ada Glacier Cave atau gua salju, dan kalian juga bisa ke The Cliff Walk. Salju ini panjangnya 150 meter dan 20 meter di bawah permukaan glacier. Level kedua, kalian bisa menemukan restoran atau pizzeria. Kalian juga menemukan self-service restoran, ada P3K dan toilet. Level 2 ya guys kalau mau ke toilet. Untuk yang level ketiga, kalian bisa menemukan prayer room, ruang sholat. Ada toilet juga, ada ice cream bar, ada grup restoran, dan coklat bar. Untuk level yang keempat ada photo studio dan panorama lounge. Untuk level kelima, kalian bisa menuju ke ice glacier, ice player, dan ke shop bar gitu. Dan kalian juga bisa ke terasnya, panorama terrace atau teras panorama. Ini spot level 5, ada ice flyer dan cliff walk. Ketika saya di sana itu cuacanya buruk banget, jadi petugasnya tidak membolehkan turis untuk mencoba jalan ke The Cliff Walk dan ice flyer. Jadi kita hanya menikmati es glacier, dan itu cuacanya buruk banget, anginnya kenceng banget. Mereka merefund 2 wahana yang tidak bisa kita ikuti dengan sebuah topi Monti-Tlis Swiss. Lucu ya topinya, ada bodiran Titlis Engelberg. Ini kita di dalam bar, kita bisa melihat pemandangan salju di bawah. Karena ini hujan, jadi orang-orang pada masuk ke dalam. Pokoknya hari itu tuh cuacanya buruk banget, udah anginnya kenceng, hujan, cuacanya sudah tidak bisa mendukung lagi. Ini kita di luar lagi bermain glacier, dan ini saljunya lagi turun ya guys, bisa dilihat. Berikut penampakan salju di glacier Monti-Tlis. Cuacanya buruk guys, tapi ada mataharinya. Sini aku lagi nulis guys. Jika kalian penasaran bagaimana tekstur dari salju itu sendiri, nah di sini saya akan mengambil salju, dan mari kita rasakan tekstur dari salju seperti ini. Nah kita di sini lagi playing around, jadi kita muter-muter untuk sekedar jalan-jalan aja sih, menikmati
putihnya salju, tapi cuacanya Masya Allah. Ini kalian bisa mendengarkan suara anginnya yang kenceng banget. Cuacanya benar-benar buruk banget ini. Kalau kalian tahan dingin, kayak beberapa lapis kaos itu sama coat itu nggak dingin sih. Tapi kalau misal kalian nggak tahan dingin, mending kalian pakai coat yang tebal atau jaket musim dingin ya guys. Ini aku jadi penghuni terakhir yang masuk ke dalam ruangan karena orang-orang udah pada masuk semua, kayak sok-sokan gitu, masuk telat. Ini kita masuk menuju ke bar karena kita lapar banget, jadi kita makan di bar. Harga kayak pop mie gitu, harganya 5 Swiss franc gitu guys. Coklat panas itu juga harganya sekitar 5 Swiss franc gitu. Kalian bisa bayar pakai cash atau kartu ya. Karena cuacanya buruk banget, jadi para petugas menganjurkan para turis untuk segera keluar dari area Montitli sekitar jam 5 sore. Kita langsung naik cable car lagi, cable car yang kedua, terus cable car yang pertama, terus kita turun di stasiun Montitli itu sendiri. Habis ini kita foto dengan petugas yang umur 13 tahun. Ini kita naik cable car yang bisa berotasi tuh loh guys. Ini perjalanan pulang dari puncak Montitli untuk ke bawah, bisa kita lihat saljunya. Ini hujan guys, tidak ada rintik-rintik, jadi kita bisa lihat. Ini suasana ketika saya ada di cable car yang berotasi, banyak dari turis Chinese dan India, dan ini bisa kita lihat masih turun hujan. Bisa kita lihat cable car yang berjalan di lucu ya. Terus di bawah ini bisa kita lihat salju sepanjang perjalanan kami. Ini cable car yang selanjutnya, dimana ini kita udah menuju Montitli Station. Jadi bisa kita lihat nih tanaman-tanaman di bawah ini. Habis itu kita naik bis menuju ke stasiun Engelberg. Di Engelberg kita naik kereta menuju ke Lausanne. Kita sampai sekitaran malam itu guys. Berikut dokumen untuk pulang ke Indonesia, ada paspor, stay permit, dan tiket. Nah, itu semua rangkuman dari perjalanan aku selama di Montitli. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang giveaway part 1 Kartu Pos Barcelona. Nah, ini saya akan sambung ke video giveaway Kartu Pos Barcelona. Sekarang kita masuk ke giveaway. Nah, di sini saya akan mengundi pemenang dari giveaway Kartu Pos Barcelona part 1. Jadi nanti akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan Kartu Pos Barcelona yang akan dikirim langsung dari Barcelona ke alamat 2 pemenang tersebut. Jadi buat kalian yang penasaran giveaway Kartu Pos Barcelona itu seperti apa, caranya itu gampang banget. Kalian itu hanya subscribe channel aku Hijab Packer dan channelnya teman aku Isjun Juan Danieli. Setelah kalian subscribe, kalian nonton satu video dari channel aku dan satu video dari channel teman aku itu. Kemudian kalian tonton sampai habis, kemudian like dan share ke satu orang yang belum pernah nonton. Setelah itu kamu screenshot kirim ke saya, bisa lewat Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Jadi untuk giveaway part 1 itu ada 17 orang yang ikut undian ini. Nanti akan saya kocok 2 orang yang bakal jadi pemenang. Penasaran kan? Yuk kita lihat undiannya. Jadi ini 17 peserta yang ikut undian giveaway. Ada Bu Sofi, ada Nelly Kudria, ada Esra Panjaitan, Fatima, ada Imamul, ada Tarni, ada Syakirautun Nikma, ada Tia Fida, ada Siti Fatima, ada Sofiana, ada Yaya Sabria, Joni Baktiar, Solihah, Ahmad Solahuddin, Rani Rahayu, Andi Harika, dan Dian Iriani. Nah, setelah 17 ini nanti saya akan undi 2 orang pemenang yang akan mendapat Kartu Pos Barcelona dan akan dikirim langsung dari Barcelona ke tempat mereka.
Berikut 17 peserta yang ikut undian kita masukin ke botol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita kocok-kocok. Kita ambil 2 ya. Tuh. 2. Siapakah dia? Sama Yahya Sabria, Joni Baktiar. Wah, kalian beruntung. Gue namain ya guys, Yahya Sabria dan Joni Baktiar. Ini dia kartu posnya dari Barcelona yang akan dikasihkan masing-masing 1 orang. Terus ini perangkonya, perangko Spanyol. Itu video aku, semoga kalian tertarik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.